Muchan menerobos masuk ke rumah sakit dengan mobilnya setelah pintu gerbang tidak mau terbuka, dan Sokju menyelamatkan Ju-hyun dari kurir yang menyerangnya. Mata-mata Getal mencoba membuat Jung-ho membuka pintu, tetapi ketika hal tersebut tidak terjadi, ia memompa gas ke dalam ruangan untuk membunuh. Di dalam ruangan tersebut ada Ji-hoon yang berniat menemui neneknya, namun ia malah terjebak bersama Jung-ho. Ketika Muchan berusaha keras untuk menemukan semua orang dan mengendalikan semuanya, Sokju menjatuhkan kurir tersebut dan menyerahkannya kepada polisi ketika mereka tiba di sana. Di tempat lain, Muchan memergoki mata-mata Getal yang menodongkan pistol kepada Jung-ho, saat yang terakhir menjendera Ji-hoon dan mengancam akan membunuhnya jika mata-mata itu menyakitinya. Saat itu, Ji-hoon melarikan diri. Kedua orang itu bertarung satu sama lain, dan saat Jung-ho akan ditikam, Muchan berlari dan menghentikan mereka. Muchan mencoba bernegosiasi agar ia melepaskan Jung-ho. Namun, sayangnya, tepat ketika Sokju membuat penyiram air berbunyi, mata-mata tersebut membunuh Jung-ho dan ditembak oleh Muchan. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap pelakunya. Namun, Jung-ho meninggal, dan Ji-hoon terlihat trauma dengan semua yang terjadi padanya. Muchan menginterogasi pria itu kemudian yang ternyata tidak memiliki sidik jari dan menolak untuk memberitahukan namanya atau hal penting lainnya. Namun, dia mengenali tanda di tubuhnya yang dilakukan oleh Muchan sendiri dalam perkelahian di rumah Sokju. Dia memberitahu Jin-soo bahwa pria itu adalah Jung Jin-wook, Letnan Lim tunangan Kapten Oh. Bagaimanapun, mereka memutuskan untuk melakukan tes DNA untuk mengetahui identitasnya secara pasti. Karena Getal sudah tertangkap, para polisi pun membubarkan tim investigasi khusus. Namun, Muchan sendiri yakin bahwa Getal yang sebenarnya belum tertangkap. Di sisi lain, tim masih memeriksa rekaman untuk memahami keberadaan Jin-wook sebelum pembunuhan. Dan Jin-soo menangkap sebuah mobil di tempat parkir rumah sakit pada hari pembunuhan yang penumpangnya tidak pernah keluar dari mobil. Penumpang mobil tersebut merupakan Lee Min-soo. Muchan kemudian bertemu dengan Sokju dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membuat jebakan untuk Getal saat dia tidak mengharapkannya karena dia bukan tipe orang yang akan menghentikan apapun untuk orang lain. Sokju pun menyela bahwa Muchan selalu membuat jebakan atas kasus yang sulit dipecahkan, termasuk kasus kematian putrinya. Sokju yakin bahwa Muchan tahu kaki tangan pembunuh putrinya. Namun karena kurangnya bukti, penjahat tersebut tidak bisa disebut kaki tangan. Keesokan harinya saat Ju-hyun membawa Sokju kembali ke penjara, Muchan mengajak ayah Yoo-jung menemui Jin-wook untuk mengajaknya berbicara. Namun percakapan mereka yang memilukan tentang kemalangan karena kehilangan orang yang mereka cintai ternyata benar-benar menyayat hati. Namun dia memberitahu Muchan bahwa mereka memiliki kaki tangan. Sementara itu, Ju-hyun memeriksa berkas-berkas kasus Nare dan menemukan nama Min-soo yang sebelumnya dikenal sebagai Lee Yun-song yang merupakan saksi mata. Sementara itu, Ju-hyun memeriksa HP Ju-min dan menemukan video di mana Min-soo membayar beberapa murid untuk rekaman yang ia terima. Ju-hyun pun segera meretas laptop Min-soo. Namun, Min-soo langsung memblokirnya. Di kantor polisi, Jin-wook membeberkan rencananya dan menamai kaki tangannya sebagai penggemar nomor 1 orang yang telah mengirimi Sokju surat. Jin-wook lebih lanjut memberitahu Muchan bahwa penggemar nomor 1 mengatakan kepadanya bahwa dia mengagumi Sokju, tetapi yang terakhir akan membencinya karena dia menghancurkan orang yang paling dicintai Sokju. Sementara itu, Ju-hyun berhadapan langsung dengan Min-soo setelah bannya kempes. Saat berada di kantor polisi, tim mendiskusikan kemungkinan keterlibatan Min-soo dalam kasus ini. Ketika polisi mengetahui banyak bakat Min-soo, Ju-hyun mendapatkan tumpangan dari Min-soo yang memutuskan untuk menyanderanya. Untungnya, Ji-sun menelponnya di tengah-tengah perjalanan dan memintanya untuk menemui Ji-hoon ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Ju-hyun mengambil kesempatan ini untuk mengatakan bahwa Min-soo akan membawanya ke kantor polisi. Malam itu, Ji-hoon dengan santainya bertanya kepada Min-soo mengapa dia membunuh orang, dan Min-soo menerimanya dengan baik, bahkan menyebutkan bahwa dia memiliki hadiah untuknya. Keduanya terlihat sangat santai dalam percakapan ini. Keesokan harinya, Ji-hoon dan Min-soo pergi ke kantor polisi seperti yang diperintahkan. Sementara Sokju kembali ke kantor polisi yang berakhir dengan dia dan Min-soo bertatap muka. Sementara itu, Ji-young mendapatkan pesan dari Getal yang menanyakan apakah dia menginginkan The Killing Vote.